Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikurata Ayuni Kadir. Saya mahasiswa Stikes Karya Kesehatan Kendari. Video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu asuhan keperawatan dengan masalah gangguan pernapasan atau ISPA. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ISPA. ISPA yaitu penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung hingga kantong paru, termasuk jaringan aneksanya seperti sinus atau rongga di sekitar hidung, rongga telinga tengah, dan pleura. Yang kedua yaitu etiologi. ISPA disebabkan beberapa hal. Yang pertama bakteri, yang kedua jamur, dan yang ketiga ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteria maupun rickettsia. Sedangkan infeksi bakterial sering merupakan penyulit ISPA yang disebabkan oleh virus, terutama bila ada epidemi atau pandemi. Penyulit bakteri umumnya disertai peradangan parenkim. Yang ketiga patofisiologi, yaitu oksigenasi adalah kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai organ dan sel tubuh. Manusia membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Tanpa oksigen dalam sirkulasi aliran darah, individu akan meninggal dalam hitungan menit. Oksigen diberikan ke sel dengan mempertahankan jalan napas tetap terbuka dan sirkulasi yang adekuat. Pemenuhan kebutuhan oksigen pada klien yang mengalami ISPA akan mengalami hambatan karena terjadi perubahan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen dan fungsi pernapasan yang dipengaruhi oleh kondisi seperti pergerakan udara masuk atau keluar dari paru, difusi oksigen dan karbon dioksida, dan transport oksigen dan karbon dioksida melalui daerah ke seluruh jaringan. Pada penyakit ISPA, klien mengalami gangguan kebersihan jalan napas yang diakibatkan suplai oksigen dalam tubuh berkurang. Faktor yang mempengaruhi fungsi pernapasan, yang pertama hiperventilasi, yang kedua hipoventilasi, dan yang ketiga hipoksia. Hiperventilasi adalah peningkatan pergerakan udara masuk dan keluar dari paru. Selama hiperventilasi, frekuensi dan kedalaman pernapasan meningkat dan lebih banyak CO2 yang dibuang daripada yang dihasilkan. Yang kedua, hipoventilasi, yaitu penurunan pergerakan udara masuk dan keluar dari paru. Dengan hipoventilasi, CO2 sering menumpuk dalam darah, kemudian kondisi yang disebut hiperkarbia. Yang ketiga, hipoksia, yaitu suatu kondisi ketidakcukupan oksigen di tempat manapun di dalam tubuh dari gas yang diinspirasi ke jaringan. Hipoksia dapat dihubungkan dengan setiap bagian dalam pernapasan atau ventilasi, difusi gas, atau transport gas oleh darah, dan dapat disebabkan oleh setiap kondisi yang mengubah satu atau semua bagian dalam proses tersebut. Berikutnya manifestasi klinik, yaitu tanda dan gejala secara umum yang sering didapat adalah yang pertama retinitis, nyeri tenggorokan, batuk-batuk dengan dahak kuning atau putih kental, nyeri restotenal dan konjungtivitis, suhu badan meningkat antara 4-7 hari, malaise, mialgia, nyeri kepala, anoreksia atau mual, muntah-muntah, dan insomnia. Kadang-kadang dapat juga terjadi diare. Bila peningkatan suhu berlangsung lama, biasanya menunjukkan bahwa penyulit. Berikutnya pemeriksaan penunjang. Diagnosa ISPA oleh karena virus dapat ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium terhadap jasad renik itu sendiri. Ada 3 cara pemeriksaan yang lazim dikerjakan, yaitu biakan virus, bahan berasal dari sekret hidung atau hapusan dinding belakang faring, kemudian dikirim dalam media gelatin, lactambumin, dan ekstrak yeast. Yang kedua, reaksi seklorologis, yaitu digunakan antara lain adalah pengikatan komplemen, reaksi hambatan hemosorpsi, reaksi hambatan hemoglutinasi. Yang ketiga, diagnosis virus secara langsung.
dengan cara khusus yaitu imunofluorescence ELISA dapat didefinisikan virus influenza. Berikutnya penata laksanaan. Yang pertama penata laksanaan medis, antipiretik dan analgetik, yaitu asetol, paracetamol dan metamiron. Yang kedua penata laksanaan keperawatan. Yang pertama kompres air hangat atau dingin, perasan jeruk nipis dicampur dengan kecap atau madu, inhalasi buatan, fisioterapi data. Yang berikutnya